Oke, rekam deh. Iya. Yeay, aku Ya, bakal kita pilih sudah dulu. masuk ke dalam tema 6. Tadi kita sudah mulai pembelajaran, diawali dengan doa yang dipimpin oleh Erika. Terima kasih Erika untuk doanya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan, setelah ini nanti setelah istirahat, kalian akan mengerjakan latihan yang ada di buku tema 6. Betul apa betul? Betul. Ya, betul. Ada yang sudah mengerjakan tidak? Aku baru halaman 4 sampai 5, cuman halaman 5-nya ada yang aku kurang ngerti gimana cara jawabnya. Nah, inilah tujuannya Ibu mengadakan Zoom untuk menjelaskan terlebih dahulu pekerjaan yang akan kalian kerjakan nanti setelah istirahat ya. Jadi, kalian simak baik-baik dulu penjelasannya ya. Baru nanti di akhir kalau ada yang mau ditanyakan boleh, tapi nanti ingat kita biasakan di dalam belajar tidak memotong pembicaraan ya. Tidak memotong pembicaraan ya. Kalau Ibu sedang bicara, kalian siap mendengarkan dan dengan sikap duduk yang rapih, tidak jalan-jalan lagi. Ya, ambil posisi paling enak sedunia belajar. Ya, sudah siap? Oke. Ya. Nevan sudah dapat posisi enak? Supaya nggak jalan-jalan, oke ya? Kita mulai saja. Dan jangan lupa, kamera harus tetap menyala. Sebab kalau tidak menyala, kalau dalam rekamannya kelihatan ditutup, siap-siap saja pengurangan nilai sikap PPKN. Ya, Ibu sudah dapat izin dari Ibu Flo untuk mengurangi nilai kalian. Kalau tidak tertib. Ya, ingat, sikap tidak baik bisa menyebabkan tidak naik kelas. Ya, jadi jangan sembarangan, seenaknya mentang-mentang sedang di rumah. Oke, kita mau mulai. Di tema 6, judul temanya adalah energi dan perubahannya. Nah, di subtema 1, kita akan belajar terlebih dahulu tentang sumber energi. Ya. Nah, untuk hari ini khusus Ibu akan berbicara sumber energi dilihat dari pelajaran bahasa Indonesianya atau muatan bahasa Indonesianya dan dalam muatan PPKN-nya. Untuk muatan matematika minggu depan akan terpisah Ibu jelaskan ya. Jadi kita tidak akan bicara matematikanya, kita bicara bahasa Indonesia dan PPKN-nya. Subtema 1 judulnya adalah sumber energi. Ya. Tujuannya setelah kita belajar tentang sumber energi dari membaca teks, kalian dapat mengidentifikasikan informasi. Jadi, kalian bisa tahu informasi serta kosakata atau kata-kata yang biasanya terkait, yang selalu terkait dengan sumber energi. Jadi nanti kalian kalau udah belajar ini harus tahu informasi apa saja yang bisa kalian dapat ya dari teks-teks bacaan, kemudian kata-kata apa saja yang bisa kalian temukan dan buat kalimatnya. Yang kedua, nanti untuk muatan PPKN, kalian akan mengamati gambar. Nah, dari gambar itu kalian bisa menentukan perilaku, ya, perilaku atau perbuatan yang menunjukkan tentang kewajiban serta hak di rumah yang berhubungan dengan penghematan sumber energi. Ya, jadi kita akan bicara kewajiban dan hak khususnya di rumah ya terkait penghematan sumber energi. Walaupun nanti juga ada beberapa yang tentang kewajiban dan hak penghematan sumber energi di luar rumah ya. Oke. Ini tujuan kita belajar hari ini. Ya. Nah, di tugas kalian yang pertama, kalian itu kan harus mengerjakan soal
latihan yang halaman 4 sampai 5 ya. Dari mana kalian menemukan jawabannya? Nah, di sini tugas kalian menjawab pertanyaan, baca dulu tentang matahari sebagai sumber energi terbesar. Kalau kalian sudah baca dengan teliti dan cermat, kalian pasti akan menemukan jawaban untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5. Dan ingat, kalau di dalam teks bacaan menjawab pertanyaannya harus bagaimana? Siapa yang tahu? Harus bagaimana? Harus ya dengan kalimat lengkap. Jangan pendek-pendek, harus lengkap. Dan menggunakan huruf apa? Sambung. Ya, Sambung. huruf sambung. Kapital. Ya, huruf tegak bersambung. Ya, jangan lupa tadi huruf kapitalnya. Jangan lupa juga apa? Tanda bacanya. Nah, ini Ibu kemarin dapat berita nih ya. Karena Ibu juga sudah laporan ke Bu Flo. Anak kelas 3 ini masih harus banyak dilatih membaca. Ya. Jadi walaupun bosan ini kebanyakan ya. Kebanyakan anak kelas 3 ini enggak semua sih. Keinginan membacanya kurang ya. Pengennya cepet-cepet. Akhirnya kalimat yang pendek pun bisa enggak dibaca. Apalagi kalimat yang panjang. Jadi, ya, tugasnya apalagi kelas 3 ini akan banyak menjawab pertanyaan dari bacaan seperti yang ada di halaman 4 dan 5. Jadi, untuk menjawabnya kalian baca yang teliti ya. Oke, untuk tugas halaman 4 sampai 5 kalian nanti kerjakan. Selanjutnya, ini bagian Ibu menjelaskan dulu ya, nanti untuk bertanya nanti ya. Selanjutnya, nah tadi kan mencari informasi, sekarang tentang kosakata. Kosakata ini tugasnya ada di halaman 15. Ya. Nah, di halaman 15 itu ada huruf-huruf yang tersusun secara acak, enggak bersusun membentuk kata. Ya. Contoh, tuh, ada kata HAAMITRA. Ya, itu kalau disusun menjadi matahari. Nah, nomor 1 sampai 5 pun sama caranya. Cari susun huruf-huruf ini menjadi kata yang berhubungan. Ingat, berhubungan dengan tema kita hari ini, berhubungan dengan energi. Ya, kalian boleh cari dari bacaan-bacaan sebelumnya. Oke? Setelah itu, di halaman 16, kalian itu ditugaskan membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kalian temukan tadi, dari yang sudah disusun. Kerjakan di halaman 16. Contoh, ya. Kan tadi di contoh itu matahari ya. Nah, matahari kita jadikan kalimat. Nih, contohnya adalah, nih contoh ya. Matahari adalah sumber energi terbesar. Nah, jadi tugas halaman 16 jelas ya, harus diapakan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi susun dulu katanya, baru buat kalimat. Oke? Next. Nah, di sebelumnya kita bicara sumber energi matahari sebagai energi yang terbesar di dunia ini. Sekarang kita bicara lagi sumber energi yang selain matahari. Yang pertama, ini energi apa? Air. Iya, lihat. Air yang digunakan sebagai sumber energi adalah air yang diam saja atau yang mengalir? Yang mengalir seperti yang pada gambar ya. Kalau airnya diam aja, nggak bisa dijadikan energi karena tidak bergerak. Jadi yang digunakan adalah air yang bergerak seperti pada gambar ya. Di gambar situ terlihat airnya deras ya. Nah,
Air Deras yang deras sekali, Bu. akan betul. Air yang deras akan menghasilkan energi yang besar. Yang kedua adalah ini keburu kelihatan, ini ada yang tiup-tiup. Apa ini? Energi apa yang berikutnya? Angin. Ya, Angin. angin. Jadi, iya betul. Sumber energi yang kita pelajari hari ini sudah ada 3. Yang terbesar itu apa tadi? Energi apa yang terbesar? Matahari. Setelah matahari kita punya energi sumbernya air. Dan yang ketiga angin. Iya. Jadi informasi tentang sumber energi selain matahari kalian bisa baca di halaman 32. Di situ ada penjelasannya, ya. Baca yang cermat. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Ya. Energi, ya, energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Siapa yang tahu? Air. Air itu sumbernya ya, sayang. Kalau air, jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Kalau air, matahari dan angin itu adalah sumbernya, sumber energinya. Nah, sekarang kita bicara energinya. Energinya itu kekuatannya, ya, itu dalam bentuk apa? Nah, Listrik. ya, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Sepertinya suara Samuel, betul. Jadi, kita akan bicara sehari-hari itu energi yang paling banyak digunakan, yaitu listrik. Bayangin kalau di rumah tidak ada listrik, apakah kalian bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar? Tidak. Iya. Nggak bisa nonton TV, itu yang terutama. Nggak yang terutama, nggak usah yang terutama lah. TV mah belakangan, TV mah kan hiburan. Yang utama aja apa? Gak bisa Zoom. Nggak bisa Zoom, pinter sekali. Karena harus lampu Gelap. Gak bisa nyala lampunya. supaya terang. Apalagi perlu listrik. Ibu, Ya, gak bisa karena air beberapa. Kalau ngecas gak bisa, nggak ada listrik. kalau nggak ada listrik nggak bisa ngecas. Apalagi kegunaannya listrik. Apa? Gak bisa masak nasi. Nggak bisa masak nasi kalau pakai rice cooker. Coba, Brian, Gak bisa ada ide ngetrika. lagi? Makanan. Gak pakai masak. Gak bisa pakai mesin cuci. Gak bisa pakai mesin cuci. Nggak bisa pakai mesin Yang mau cuci. ngetrika. Nggak bisa setrika. Ngeringin rambut. Nyatokin Nyatok rambut. rambut. Coba itu yang Brian tuh udah jawab belum? Kayaknya komat kami tapi ketabrak sama suara yang lain. Brian tadi jawabannya apa ya? Udah jawab dia Oh, udah? tadi. Yang tadi. Iya. Ini karena suaranya tabrakan. Ya, jadi banyak banget ya. Iya, banyak banget kita butuh listrik. Mau siang hari, apalagi malam hari, lampu harus nyala dong, ya. Nah, karena listrik ini energi yang paling banyak digunakan, kita perlu bantuan sumbernya dari mana saja. Tadi kita sudah tahu 3 sumber. 3 sumber yang dari alam loh ya. Ciptaan Tuhan ya. Itu tidak diciptakan oleh manusia, tapi selalu tersedia. Aku mau tanya, matahari, air, dan angin bisa habis tidak? Tidak. Matahari bisa habis? Tidak. Sangat gawat kalau matahari habis. Kita nggak bisa apa-apa, nggak akan ada dunia ini ya sampai mataharinya habis. Kalau air bisa habis tidak? Bisa. Enggak. Yang bisa habis itu air bersih. Tapi air selalu ada. Tapi air bersih yang akan habis karena tercemar ya. Kalau angin, kalau angin bisa habis tidak? Tidak. Tidak juga.
Nah, Tuhan itu baik ya, menciptakan matahari, air, dan angin bisa kita pakai sebagai sumber energi. Energinya apa? Karena kita butuh energi listrik yang sangat banyak, jadi kita manfaatkan sumber-sumber itu menjadi sumber energi listrik. Yang pertama kita bahas dulu, matahari. Matahari itu mempunyai persamaan kata, yaitu surya. Jadi kalau kalian dengar kata surya, kalian langsung ingat-ingat ya, surya sama dengan matahari. Matahari sama dengan surya. Matahari dan surya bendanya itu juga. Sampai sini diingat ya. Surya itu matahari, matahari itu surya. Oke. Nah, kemudian emangnya matahari bisa langsung kita pakai jadi listrik? Bisa nggak? Nggak bisa. Kebakar ntar. Ya, yang bisa langsung digunakan matahari itu cahayanya dipakai buat jemur, kayak kemarin kita bicara tentang cuaca ya, jemur baju, jemur kerupuk, jemur ikan asin, ya banyak ya. Nah, aku nggak terlalu suka ikan. Oh, jemur apa tuh yang suka digunakan cahaya matahari? Ya jemur baju ya. Cabe. Jemur cabe itu yang maminya yang rajin suka bikin cabe kering itu ya. Cabe gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya matahari akan dijadikan listrik? Harus memerlukan alat ya. Namanya ini nih, alatnya ini ada di buku juga gambarnya ya. Gambar yang kartunnya ini gambar aslinya, fotonya. Siapa yang pernah lihat gambar ini? Tidak. Waduh, bagus banget, Bu. Aku nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat? Coba. Nggak pernah lihat. Iya, kalau di rumahnya yang punya water heater, pernah lihat nggak di atapnya ada kotak yang isinya garis-garis seperti gini? Itu gunanya untuk mengumpulkan cahaya matahari. Ya, aku kasih tahu ya. Bendanya ini namanya solar cell. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat ya? Nah, nanti boleh kalian cari. Aku pernah lihatnya di game, bukan di asli. Di game ada banyak sekali. Nah, itu tuh gunanya untuk apa? Gunanya, ini namanya solar cell ya. Jadi, cahaya matahari ya, yang bersinar itu dikumpulkan, diserap oleh benda lempengan-lempengan ini yang namanya solar cell atau sel surya. Ya, nih kotak-kotak ini banyak banget bisa mengumpulkan cahaya begitu banyak. Nah, kalau sudah dikumpulkan bisa langsung jadi listrik? Sudah bisa, tapi masih perlu alat ya. Jadi alatnya itu rangkaian alatnya itu dikumpulkan ya. Pokoknya alatnya banyak. Ibu nggak akan bahas alatnya kayak apa. Ibu akan bahas namanya. Jadi, kalau alat-alat solar cell ini yang begitu besar dikumpulkan, disalurkan jadi listrik, diubah jadi listrik, itu namanya pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi atau dikelola oleh PLTS. P pembangkit, L listrik, T tenaga S surya. Baru setelah dari PLTS ini sudah jadi listrik, baru bisa kita gunakan disalurkan ke rumah-rumah. Sampai sini tentang sumber energi matahari menjadi listrik bisa dipahami atau mau ditanyakan? Bisa. Oke, ngerti ya? Kita lanjutkan lagi. Sumber energi yang kedua. Nah, kita tahu tadi ya, sumber energi yang kedua adalah air. Air yang mengalir. Gimana caranya? Nggak bisa air tiba-tiba jadi listrik. Harus diolah dulu. Harus dikelola dulu. Caranya bagaimana? Air yang sudah mengalir ditampung dulu dalam suatu bendungan atau yang disebut waduk atau disebut
apa namanya, bendungan ya, bendungan, waduk atau danau buatan. Oke, ya. Semua fokus ya, nggak usah chatting dulu, nggak usah pencet-pencet yang lain-lain ya. Fokus dulu. Nanti waktunya bertanya Ibu kasih waktu. Setelah itu, kalau sudah ditampung, itulah dikelola disebut dengan PLTA. Kalau tadi surya itu, matahari itu PLTS, kalau air itu PLTA. Siapa yang tahu singkatan PLTA? Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, PLTA, Bapak Ibu. Ada air. Tenaga air dong, kan PLTS kalau surya Pembangkit mah. listrik tenaga air. Pinter ya. Karena Pembangkit sumbernya air, pembangkit jadi listrik pembangkit tenaga listriknya air. tenaga air. Ya, sama kalau sudah dihasilkan oleh PLTA baru disalurkan ke rumah-rumah ya. Alexa, ada yang mau ditanyakan? Kenapa tak angkat tangan terus dari tadi? Nevan juga? Aku pengen tanya, itu biasanya itu buat sumber energi air juga bisa pakai yang buat itu, yang buat motor-motor itu. Ya, itu. Ibu nggak akan jelaskan, memang caranya pakai kincir air ya. Itu ada di bendungan sini ya, di bendungan sini ada kincir airnya ya. Tapi Ibu nggak akan bahas itu, nanti akan dibahas nanti kalau sekalian kelas 6 ya. Kita lanjutkan lagi sumber energi yang ketiga. Tadi sumber energi yang ketiga itu apa? Angin. Sama seperti matahari, angin mempunyai persamaan kata. Angin persamaan katanya adalah Bayu. Ya. Jadi kalau kalian punya teman namanya Bayu, itu artinya angin, ya. Nah, angin juga sama, nggak bisa langsung dipakai, tapi harus diolah dulu melalui kincir angin seperti pada gambar ya. Terus dia pakai ada generator ya, ada alatnya, dan baru disalurkan ke rumah-rumah. Nah, kalau matahari itu namanya PLTS, kalau air itu PLTA, kalau angin PLT apa coba? Siapa yang tahu? Bisa tebak nggak kalau angin? PLTAN. Nanti ketukar dengan air atuh. PLTB. PLTB. Pinter ya. PLTB. Jadi makanya Ibu kasih tahu dulu persamaan katanya matahari itu surya, angin itu Bayu, supaya pada saat kita menebak apa namanya pembangkit listriknya nggak akan ketukar dengan yang air untuk angin itu, jadi PLTB. Sampai sini sumber energi dan pengolahannya menjadi listrik jelas ya, melalui PLTS, PLTA, dan PLTB. Oke? Nanti diingat-ingat ya, ini informasi loh. Ini adalah kata-kata yang ada di dalam energi, ya, kata-kata dan informasi yang akan kalian temukan di subtema 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah tahu berbagai sumber energi, kita juga harus tahu pentingnya memelihara sumber energi. Jadi pentingnya memelihara sumber energi karena itu adalah kewajiban. Kalau penting itu harus kita lakukan. Kalau harus dilakukan itu namanya kewajiban. Supaya apa? Supaya hak kita terpenuhi. Nah, di dalam halaman berapa itu? Di halaman berapa itu ya? Bacaan itu? Siapa yang tahu? Halaman 17 sampai 19. Iya, itu ada ya. Di halaman 17 ada bacaan. Di situ ada informasi mengapa penting. Ya, salah satunya yang kita bahas di sini adalah sumber energi apa di bacaan ini? Pentingnya kewajiban memelihara. Coba di dalam bacaan ini sumber energi apa sih yang dibicarakan? Sumber energi air. Ya, di dalam bacaan ini yang kita bicarakan sumber energi air. Nah, air ini tadi sempat ada yang bilang air itu bisa habis. Betul. Tapi air yang bagaimana yang habis? Air bagaimana yang habis?
Bersih. Air bersih. Air bersih. Air bersih. Betul. Karena kita ini lebih butuh untuk kita secara langsung lebih butuh air bersih. Ya. Kalau untuk listrik oke lah, di PLTA airnya nggak semuanya bersih, oke. Tapi kalau untuk kita langsung pasti harus air bersih. Jadi di sini penting ya. Nah, nanti kalian baca, baru nanti kalian akan harus kerjakan soal-soal gambar, amati gambar. Nih, contoh dulu. Dari gambar ini, mana yang harus kita centang? Di situ perintahnya apa? Centang gambar yang menunjukkan apa? Perintahnya apa? Untuk gambar yang tepat, yang gambar apa? Yang tepat apa? Coba baca perintahnya di halaman 18. Yang tepat Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, di situ artinya apa? Yang dicentang itu yang mana? Gambar yang tepat. yang menghemat air, gambar yang Betul. Jadi gambar yang menunjukkan sikap yang tepat. Apa sikapnya? Menghemat air. Kalau yang ke tanda silang berarti yang perilaku yang bagaimana? Tidak membuang air. Iya, yang boros ya. Lawan kata dari hemat adalah boros. Ya. Jadi bisa ya. Ibu kasih contoh deh. Satu nih. Nah, berarti yang hemat air kalian centang. Kalau yang boros air, kalian cross check. Nanti dilanjutkan ya, setelah istirahat kalian kerjakan. Mau setelah Zoom juga boleh. Yang penting hari ini jam 12, usahakan bisa beres. Oke, Ibu kasih tambahan lah sampai jam 1. Ya, oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, di halaman berikutnya, di halaman berapa itu yang ada ini? Yang ada di halaman berapa? 35 Ya, sampai di halaman 20. Di halaman berapa? 35. 35. Di halaman 35, di situ ada kotak-kotak, ini games ya, tapi tetap kata-katanya adalah kata-kata yang berhubungan dengan sumber energi. Kalian beli tanda. Bisa mendatar, bisa mendatar, bisa menurun, bisa juga miring ya, diagonal itu miring. Ya. Sama. Kalau sudah ketemu ya, baru kalian bisa mengerjakan halaman 36. Ya. Oke. Jadi semuanya nyambung nih. Bacaannya juga bacaan halaman 32 nih kan. Dikatakan tulis 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai 34. Jadi untuk mengerjakan ini dari baca dulu bacaan halaman 32 sampai 34. Oke, nanti dikerjakan ya. Jelas, ini Ibu hanya menjelaskan langkah-langkahnya. Nanti kalian kerjakan lebih lanjut. Next ya. Nah, di halaman 39 sampai 40. Betul. Ada percakapan. Nah, dari percakapan ini juga kalian harus baca dengan teliti dan cermat. Karena di percakapan itu kalian akan menemukan banyak informasi. Wow. Informasinya apa harus dibaca satu-satu. Jadi jangan baca selewat. Nih ya. Jadi yang malas-malas baca ini kepaksa harus baca. Ya. Kalau sudah baca bacaan ini, percakapan ini, baru kalian tuliskan di halaman berikutnya, di halaman 41. Di situ perintahnya apa? Tuliskan paling sedikit 3. Paling sedikit 3 ya. Jadi lebih dari 3 boleh tidak? Boleh nggak? Boleh. Karena paling sedikit 3. Nah, jadi kalau lebih dari 3 boleh. Ibu kasih contoh. Ibu menemukan informasi ini. Nih. Sumber energi mobil adalah bensin. Ada nggak di percakapan tadi?
Siapa yang mengatakan bahwa sumber energi mobil adalah bensin? Di percakapan tadi, coba cari. Kamu. Siapa? Kan ada percakapan Oh, iya. nih. Kata Siti. Iya. Kata Siti. Vanessa. Iya, yang udah baca pasti ketemu. Di Yang halaman 39. betul sekali, Paling Samuel juga bawah. bagus ya. Jadi di percakapan itu jadi kita tahu Siti bilang berarti bensin sumber energi mobil ya Bu, dan diiyakan oleh ibunya. Ini informasinya. Sumber energi mobil adalah bensin. Ya, jadi begitu ya. Kalian cari lagi informasi lain. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan di yang nomor 2 ini sumber energi sesuai percakapan, nanti kalian menemukan kata-kata fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Ini kalian buat kalimat. Sebelum buat kalimat, kalian harus ngerti dulu. Nih, ngerti dulu fosil itu apa, BBM itu apa, mogok itu apa, bensin itu apa, energi itu apa. Cara mencarinya, kalian pernah kan Ibu kasih tahu mencari di KBBI? Pernah? Masih ingat nggak? Iya. Nah, kalau kalian mau membuat kalimat jangan ngasal, harus ngerti dulu kata-katanya. Fosil itu sampai energi itu apa? Kalau sudah mengerti, kalian pasti bisa membuat kalimat dengan lengkap dan benar. Yang penting itu lengkap dan benar. Jadi nggak ngasal. Sampai sini, jelas tidak? Jelas. Oke. Nah, kita lanjut lagi, sedikit lagi ya. Karena tadi kita bicara sumber energi dan kata-katanya dan sebagainya, kita sempat tadi bicara tentang kewajiban dan haknya tentang air. Nah, kita di halaman berapa nih tugas yang terakhir, halaman 49 itu ada Halaman 49. ya, betul. Halaman 49 ada yang 49. nah, ada tabel. Contoh ya, kalau kewajibannya mematikan keran air jika tidak dipakai, pasti berhubungan dengan hak yang akan kita dapat. Apakah itu? Haknya mendapatkan air bersih. Nah, untuk selanjutnya kalian cari hak apa kalau dengan kewajiban ini. Cari hubungannya, boleh kalian baca bacaan yang ada sitinya ini. Ya, dikerjakan nanti ya setelah Zoom. Oke? Nah, sampai sini. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa. Ibu nanti ya? tampilkan biasa seperti biasa di Google Site. Pasti di Google Site ada ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi. Ingat ya, Google Site itu harus sering dibuka ya, sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, apa Semi? Aku pernah dengar fosil. Pernah dengar fosil, Cuma nggak betul tahu ya. itunya apa. Nanti cari tahu bentuknya. ya, artinya fosil itu apa ya. Cari tahu. Bisa lewat KBBI, bisa lewat sumber lain. Boleh tanya juga. Yang penting kalian harus ngerti dulu apa artinya, baru membuat kalimat. Nanti seperti biasa PowerPoint ini, PPT ini akan Ibu share di Google Site. Jadi kalau ada yang tadi lupa, kalian bisa lihat lagi. Dan rekamannya ini juga Ibu akan upload di YouTube Tiara Bunda. Dan kalian bisa juga, Ibu linknya akan di-share juga di Google Site. Ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ada, Bu. Oke, tidak. Berarti udah siap mengerjakan dulu dari Erika. Ya, apa Erika? Mau kan udah selesai PR-nya. Difoto nggak? Iya, difoto. Kalau udah selesai, Ibu tunggu sampai jam berapa tadi Ibu bilang? Jam 1. Jam 1 tadi Ibu udah kasih bonus Jam 1 jam14. ya. Jam 13. Oke, kalau begitu Ibu minta kita tutup dengan doa oleh Audrey. ya, Audrey. Audrey. Silakan.
Mari teman-teman kita berdoa dalam Dalam nama nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan pelajaran bahasa Indonesia termasuk PPKN kami ya Tuhan. Semoga dengan ini kami dapat mengerjakan tugas-tugas dengan cepat dan lancar ya Tuhan, sehingga kami dapat